Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema Hamba Tuhan bukan MC. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang dikatakan bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kita sering melihat hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja sepertinya tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saya katakan demikian karena apa Bapak Ibu Saudara? Banyak hamba-hamba Tuhan menjadi seperti MC. Artinya kalau menjadi MC adalah satu profesi, menjadi satu pembawa acara di dalam suatu acara, misalnya pernikahan, dan di mana MC itu sudah dipesan oleh tuan rumahnya untuk membuat satu rangkaian acara dari awal sampai akhir. Dan acara-acara itu tentunya yang bisa diterima oleh tuan rumah, yang bisa menyenangkan tuan rumah. Jadi MC mau dan tidak mau harus bisa menyenangkan tuan rumah yang sudah membayarnya. Tapi yang menjadi satu masalah bagi para hamba Tuhan yang ada di gereja Bapak Ibu Saudara, banyak hamba Tuhan tidak melakukan apa yang harusnya dipesankan oleh Tuhan, tapi lebih condong kepada yang dipesankan, misalnya oleh gembalanya. Kalau kita sebagai pekerja yang diberi tugas untuk membawakan firman di dalam kebaktian, itu sering kadangkala diingatkan kalau khotbah nanti harus hati-hati, jangan menyinggung jemaat. Terutama yang disinggung sih bukan jemaat yang biasa-biasa. Yang gampang tersinggung adalah jemaat-jemaat yang kaya, yang merasa dirinya dipakai oleh gereja, dibutuhkan oleh gereja. Maka hamba-hamba Tuhan yang membawakan khotbah pada saat itu juga dipesan kalau khotbahnya jangan sampai menyinggung perasaan jemaat. Nah, inilah yang saya katakan seperti MC. Kalau MC kan tugas sebagai MC harus menyukakan para hadirin, para tamu-tamu dan tuan rumah. Tapi kalau menjadi hamba Tuhan yang harusnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harusnya sudah tidak lagi berpikir untuk bagaimana menyenangkan hati jemaat atau memuaskan hati jemaat. Nah, ini sering dilakukan oleh para hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti ini harusnya kita bertobat, harusnya kita berubah. Bagaimana kita menjadi hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, bagaimana yang bisa mendewasakan iman jemaat. Ini harusnya para hamba Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau hari ini
Kita pun sebagai jemaat tentunya jangan ke gereja mencari suasana yang bisa menyenangkan hati. Sepertinya kita mau cari hiburan. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita ke gereja pun harus mencari satu kebenaran. Jangan kita mau mencari suasana yang cocok, lagu yang cocok, hiburan yang lucu. Ya, di gereja kita cari Tuhan, bukan cari MC, kita bukan cari badut yang biasa diundang oleh anak-anak kecil kalau berulang tahun yang lucu. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Jemaat pun harus berubah, harus bertobat, harus bertumbuh dewasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini saya mengajak baik para hamba Tuhan dan jemaat, kalau kita mau mengenal akan kebenaran firman Tuhan, kita tentunya harus menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita hidup makin berkenan, bagaimana hidup kita makin kudus, bagaimana hidup kita makin menyukakan hati Allah Bapa, bagaimana hati kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah tujuan hidup kita. Sepanjang hidup kita masih ada, kita harus bisa melakukan ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.